alhamdulillah waktu itu anak saya tidak sadarkan diri dan dia dibawa ke alam 100 atau 700 tahun 700 tahunan gitu kan, di saat masa kerajaan Galuh. Pas itu tiba-tiba ada raja kayak ini, pendekar gitu. Terus tiba-tiba ini kayak ngasih ini Pak, pedang gitu Pak, 2 meteran. Itu dikasihnya kayak gini Pak, bikinin. Kalau dimasukin langsung ke dalam jasad. Iya. Ini apa, diajak ke makam tuh, ke makam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pas duduk kan ada 4 orang yang di depan. Terus ini Pak, dikenalin. Nah, yang pertama ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan dasarnya mungkin kecintaan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam melalui sholawat Jibril yang selalu diamalkan begitu. Dia kan menyukai banget sama sholawat Jibril. Oh iya. Dia itu hidupnya tidak terlepas dari sholawat Jibril. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah lewat sholawat Jibril. Iya. Itu sholawat yang paling dia sukai. Dan mungkin melalui amalan itu, melalui kemuliaan amalan dari sholawat Jibril lah dia diberi kelebihan oleh Allah, yaitu diberi penglihatan sampai bisa nembus ke tanah suci Mekah. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman, kami ya bisa bertemu lagi dengan Abah Fendi, pakar spiritual sakti yang bisa mengobati sakit-sakit non medis begitu teman-teman. Dan di video kali ini eksklusif ya, Abah Fendi bersama anaknya ingin berbagi pengalaman lagi tentang anak Abah Fendi yang punya pengalaman masuk ke alam gaib. Dan ini alam gaibnya di beberapa tempat yang sudah tidak asing lagi di benak kita, yaitu salah satunya adalah masuk ke kerajaan Galuh pada tahun 600 teman-teman, 600 Masehi, bahkan 600 tahun ke belakang begitu. Selain daripada itu, anaknya Abah Fendi ini pernah masuk ke alam gaib kerajaan makam Rasulullah ya, yang di Arab Saudi teman-teman. Kemudian ke kerajaan atau keraton Pantai Selatan. Luar biasa nih. Nah, kita akan dengarkan bagaimana pengalaman anak dari Abah Fendi ini masuk ke alam gaib. Assalamualaikum Abah Fendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Apa kabar sekarang, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Abah Fendi bisa diceritakan nggak Pak pengalaman Abah Fendi bersama anak Bapak masuk ke alam gaib begitu, dan alam gaibnya kerajaan Galuh itu bagaimana ceritanya? Kapan terjadinya Pak? Ya, insya Allah. Ya mudah-mudahan Allah mengizinkan. Tapi saya sebelumnya mau minta izin dulu ya kepada leluhur Galuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib. Assalamualaikum ya ayuhal arwahul muqaddas. Sampurasun Eyang Prabu Galuh Pangeran Raga Wahana. Sampurasun Ibu Ratu Kidang Pananjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar pengalaman saya membagikan cerita tentang perjalanan saya dan anak saya di saat dia berniat mau berziarah silaturahmi. Konon katanya di suatu tempat di bawah Gunung Layang, ada juga yang menyebut Gunung Manglayang. Di sana ada banyak batu-batu besar. Konon katanya di sana tempat menghilangnya atau moksanya Prabu Galuh Pangeran Raga Wahana. Biar nggak penasaran, saya dulu sama anak saya ke sana sekitar jam 7 siang, jam 7 pagi lah, sekitar jam 7 pagi, dan saya mohon izin kepada Allah untuk mengungkap kebenarannya, apakah benar enggaknya di sana itu tempat menghilangnya
Prabu Galuh Pangeran Ragawahana biar enggak jadi pertanyaan bagi diri saya untuk meyakinkan gitu maksudnya. Dan alhamdulillah habis saya bertawasul kepada Allah melalui kemuliaan Rasulullah, juga saya mengirim Al-Fatihah untuk kepada leluhur-leluhur Galuh. Alhamdulillah waktu itu anak saya tidak sadarkan diri dan dia dibawa ke alam, pokoknya alam sekitar 1300 ke belakang, hampir tahun 600 sampai 600 atau 700 tahun, 700 tahunan gitu lah, di saat masa kerajaan Galuh gitu anak saya. Dan yang lebih Abdul kita tanyakan langsung ke anak saya yang mengalaminya. Soalnya waktu itu saya berpikir anak saya langsung dibawa ke sana. Mohon maaf mungkin Pak, jadi awalnya Bapak itu berziarah sama anak Bapak. Berziarah ke sana. Cuman Bapak mah nggak ikut, anak Bapak langsung ke Ya langsung ada yang bawa. ada yang bawa. Tapi berarti pada saat itu raga jiwa anak Bapak masih ada di situ. Ada, cuman tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri gitu. Jadi seperti pingsan barangkali begitu ya? Iya, seperti pingsan tapi nggak pingsan gitu. Berdiri atau Nggak, duduk bersila. oh duduk bersila Sama begitu. saya bareng. Dan Bapak sadar gitu kalau Sadar. bahwa anak Bapak itu sedang Iya, berada saya di tempat tahu. lain. Dibawa gitu. Alhamdulillah anak saya ajarin Allah diberitahu apa namanya keagungan Allah yang dirahasiakan Allah. Ternyata di Ciamis itu banyak sejarah-sejarah yang masih belum terungkap, yang Iya. masih disembunyikan atau tersembunyikan begitu. Luar biasa ya. Dan itu awal kisahnya gimana tuh? Maksudnya ketika anak Bapak itu sedang bersila masuk ke dunia lain, berarti mungkin kita langsung tanya aja ke anak Bapak ya, Iya, supaya lebih jelasnya begitu. Nah, yang saya nggak kedengeran. Gitu aja. Nah, ini anak Abah Fendi yang keberapa nih Pak? Yang ketiga. Ketiga. Yang kedua. Yang kedua. Anak yang kedua. Luar biasa ya. Kalau ini para penonton yang perempuan mungkin Waduh. itu apa Naksir gitu ya. Biarin aja kan. Karena ganteng sekali kalau masuk ke foto model ini tembus insya Allah casting. Kayak kapal buat Ini ganteng. Iya, luar biasa. Yang kelihatan di kamera. Ya Gitu. mungkin gini saya sama rekan-rekan pengen tahu pengalaman si A waktu pas ziarah sama sang ayah ya. Nah itu masa-masa transisinya ketika si A lagi berdoa atau gimana tuh? Masa-masa masuk ke detik-detik masuk ke alam Masa gaibnya. lalu, alam masa lalu. Seperti apa? Pas itu saya lagi mikir Pak, baca sholawat, Sholat apa? sholawat Jibril. Nah terus itu kan pertama awalnya itu kayak pusing gitu Pak, Oh. pusing terus gelap gitu Pak. Nah keadaannya, terus tiba-tiba suasananya beda, kayak udah maghrib gitu. Iya. Kan itu kayak di gerbang tuh, Pak. Ada jalan ke sana. Nah, yang di sananya itu apa bercahaya banget. Jalannya itu. Iya, cahaya ke Di sananya. ujung jalan atau sepanjang jalan itu ada cahaya Di ujung jalannya. di ujung jalan. Iya. Terus pas itu tiba-tiba ada ini kayak raja, kayak ini pendekar gitu, Pak. Datang. Iya, Datang dari cahaya itu, iya datang. cahaya itu menghampiri si akangnya gitu ya. Iya. Terus Terus tiba-tiba ini kayak ngasih ini Pak, pedang gitu Pak, panjang kira-kira berapa sentimeter? 2 meteran Pak. 2 meteran. 2 meter ya, lebih Pedangnya tinggi. 2 meteran. Itu pedangnya itu dikasihnya apa dikasih dipegang apa dikasih digimanain? Itu dikasihnya kayak gini Pak, diginiin. Oh, dimasukin langsung ke dalam jasad. Iya. Gak mungkin gini kita pengen tahu
itu kan tadi kan tiba-tiba si A-nya pusing. Nah, Iya. tiba-tiba suasana udah pencahayaan mungkin udah beda. Pada saat itu di alam sana ngelihat sang ayah nggak di kan tadinya kan sama ayah kan berdua. Iya. Nah, itu kalau sesudah di situ ngelihat nggak sang ayah atau enggak? Enggak lihat. Oh, betul udah di beda alam ya. Iya. Termasuk pepohonan pada saat sadar gitu ya dan masuk ke alam gaib itu berbeda ya suasana setting pepohonan Iya, lain-lain. berbeda. Pohonnya jadi lebih gede-gede di pinggir-pinggirnya itu. Lebih besar-besar karena mungkin masuk ke suasana tahun sekitar 1300 begitu ya. Besar ya mungkin. Bisa digambarkan nggak seseorang yang datang ke Akang ini, seorang laki-laki atau perempuan, bagaimana perawakannya, bagaimana ciri-cirinya begitu, Kang? Badannya tinggi besar, Pak. Rambutnya panjang, terus pakai ini. Ikat kepala ya. Ya, tapi ininya emas, Ikatnya emas. Ada emas atau berwarna emas? berwarna emas. Oh, ikat ya, ikatan kepala yang berwarna emas begitu Iya. seperti pendekar. Kalau pakaiannya seperti apa sih, Pak? Kang? Pakaiannya kayak jubah gitu, Pak. Berwarna putih, Berwarna emas. berwarna emas juga, ya. Jadi kita ngebayanginnya kayak Kian Santang ya. Iya. Iya kan kalau di film biasanya ini ada emas terus pakai jubah emas juga biasanya. Oh iya, biasanya. Dan itu Akang tahu seseorang yang mendekati Akang itu apakah seorang anggota kerajaan begitu atau siapa begitu dia perannya menghampiri Akang tuh? Kalau itunya raja ya, Pak. Oh, seperti raja ya. Sempat ngobrol nggak sama sosok yang menghampiri Akang? Enggak. Soalnya pas itu saya pas dimasukin gitu, Pak. Langsung Iya. mual. Langsung mual. Iya. Mual sadar berarti. Iya, langsung mual. Terus sakit ya perutnya. Nah, dari kejadian itu apakah ada mungkin Akang memprediksi ada pesan-pesan atau alasan seseorang tersebut memberikan mungkin benda pusaka yang dimasukkan ke dalam tubuh Akang begitu? Pengaruhnya barangkali. Kehidupan sekarang gitu. Pengaruhnya. Mungkin Abah yang menerangkan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya insya Allah akan saya jelaskan tentang pengalaman ya selama anak saya di alam gaib yang sudah tadi dijelaskan sama anak saya itu yang letaknya Gunung Layang atau ada disebut juga Gunung Manglayang. Iya. Alhamdulillah mungkin atas izin dan ridho Allah anak saya dipertemukan dengan sosok raja dari Galuh yang bernama yang Prabu Pangeran Ragawahana yang menghilang dan moksa di Gunung Layang atau Gunung Manglayang. Iya. Itulah. Dan tentang sekarang ya perbedaannya memang banyak sekali perbedaan dan kejadian. Hasil dari saya jarah ke sana itu perbedaannya jauh banget sama yang dulu. Dulu dan sekarang itu kalau diperbandingkan sama saya masih bagusan anak saya mungkin. Apanya tuh? Soal ibadahnya. Malah saya juga soal ibadah, soal segala macam sering diingatin sama anak saya. Soal sholatnya, soal tahajudnya, alhamdulillah soal dikirnya. Malahan suatu ketika di saat waktu maghrib ya, kalau nggak salah di saat waktu maghrib, nah anak saya itu lagi dikir. Iya. Lagi dikir, anak saya itu tanpa sadarkan diri lagi. Tanpa sadarkan diri lagi, entah dibawa kemana. Ya mungkin mending kita tanyakan lagi ke yang bersangkutan ke anak saya. Pada saat anak Bapak berzikir, Bapak melihat langsung begitu keadaan Saya anak habis Bapak. dari masjid, Iya. saya pulang ke rumah, anak saya berzikir di kamar. Iya. Saya melihat langsung. Tadinya kan mau disuruh apalah makan kan belum makan gitu. Nah, pas anak saya lagi nggak bersadarkan diri, cuman saya tahu berarti anak saya ada yang bawa. Saya biarin aja, nanti juga sadar sendiri. Kata hati saya gitu. Berarti belum sempat Bapak nyuruh makan gitu, Bapak lihat udah sadar, udah mengetahui bahwa anak Bapak sedang tidak berada di sini, mungkin tanda kutip begitu ya. Iya.
Ya, Itu lama Pak kejadiannya pada saat kurang lebih 30 menit ya. 30 menit. Ada 30 menitan. Mm-mm. Gitu. Bagaimana, mau langsung aja cerita? Mungkin Bapak digambarkan dulu sama Abah. Mm-mm. Nah itu berzikirnya itu seperti apa sih Pak? Itu kok posisinya berzikir pada saat di sana, Dia berzikir itu juga lagi bersila gitu. bersila, duduk bersila, entah apa yang dia baca saya kurang tahu, cuman yakinlah mungkin dia kan menyukai banget sama sholawat Jibril. Oh iya iya. Dia itu hidupnya tidak terlepas dari sholawat Jibril. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah kelewat sholawat Jibril. Iya. Itu sholawat yang paling dia sukai. Mm-mm. Mungkin melalui amalan itu, melalui kemuliaan amalan dari sholawat Jibril lah dia diberi kelebihan oleh Allah, yaitu diberi penglihatan sampai bisa nembus ke tanah suci Mekah. Dia Nah bisa luar biasa, bertemu, Masya Allah. bisa bertemu sama makam Rasulullah Mm-mm. dan bisa bertemu dengan sosok yang mengasih ijazah juga ya. Mm-mm. Oh Masya Allah, berarti Ya, dia itu pengalamannya luar diijazahi biasa. sholawat Jibril juga di sana. Mm-mm. Pas dia senang mengamalkan sholawat Jibril, pas dia tidak sadarkan diri, pas dia kata dia itu ada yang bawa ke padang pasir, terus dibawa ke makam Rasulullah, terus datang sosok yang berjubah dikasih ijazah lagi sholawat Jibril yang Mm-mm. suka dia baca. Di sana. Masya Allah ya, berarti. Nah ini saya justru malah tertarik ke sholawat Jibrilnya nih, barangkali ingin teman-teman juga ingin mengetahui sholawat Jibril itu seperti apa. Kalau boleh tahu gitu coba dikumandangkan ya. Sholawat Jibril ya mungkin semuanya juga bisa. Shallallahu ala Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu aja, cuman diulang-ulang, zikir ya. Diulang-ulang berzikir gitu. Mm-mm. Itu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah dengan membacakan sholawat. Sholawat Kenapa? begitu. Tadi kan kata Bapak kan si A ini pingsan saat habis maghrib lagi berzikir. Iya, Berarti kan yang kelihatan sama Bapak mungkin si A-nya lagi duduk aja tapi merem. lagi duduk, kepalanya hampir Menyentuh tanah. ke sajadah. Mm-mm. Gitu. Nah pada saat itu pada saat pingsan berarti kan ruh si A-nya atau jiwanya itu lagi di Mekah berarti di sana. Iya, lagi di. Nah itu ada yang bawa atau tiba-tiba udah ada di sana? Nah, jadi yang lebih gamblangnya mendingan kita tanya aja. Oh ya udah ya. Langsung atau di video? Lebih naik lagi mungkin nanti. Nah ini di video yang nanti. Nanti sekarang. Sekarang aja ya. Maksudnya dipindahin. Mic-nya ya pas pindahin dekat aja kan. Nah mungkin A bisa terangkan itu kejadian pas A sehabis syaro dan korelasinya bagi kehidupan sehari-hari ya. Dan A itu katanya pernah pingsan dan jiwanya berada di makam Rasulullah. Nah itu mungkin A bisa gamblangkan ada yang bawa atau tiba-tiba ada di sana. Nah jadi pas zikir tuh Pak. Nah kan saya tuh pas lagi zikir, terus tiba-tiba ini Pak gelap gitu. Tapi gelapnya bukan karena merem Pak. Nah terus kan gelap tuh, pas udah gelap tiba-tiba ada di ini Pak padang pasir, tapi kakinya kerendam pasir ini. Berarti sadar berarti. Iya. Posisinya berdiri itu sebetulnya, cuma Iya, terkubur berdiri. ya. Iya berdiri. Padang pasir. Apa yang dilihat tuh? Nah terus tiba-tiba ada orang Pak. Ada orang, terus ayo cina katanya. Terus dijabat tangannya, terus ditarik. Terus kan udah keluar tuh Pak. Nah pas keluar, terus dia katanya ayo cina. Terus saya kan ngomongnya Dituntun. bahasa Sunda gitu Pak. Iya. Ayo cina, terus dituntun. Nggak apa-apa di bahasa Sundanya nggak, biar nggak canggung. Nah terus Dituntun. kan pas dituntun, ini diajak ke makam tuh, ke makam Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah pas dituntun, nah suruh duduk sama orang itu. Pas duduk kan ada 4 orang yang di depan. Terus ini Pak dikenalin. Siapa namanya? Ya dikenalin. Katanya yang pertama ini
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, alhamdulillah. Terus, Yang kedua Syekh Ahmad Arifai. ya. Iya. Yang ketiga Syekh Ahmad Al-Badawi. Terus yang keempatnya Syekh Abu Hasan Asadili. Anak semua, anak saya dari semua. Iya, iya. Berarti pada saat itu si AA dari Padang Pasir dibawa ke makam Rasulullah, dan di makam Rasulullah ada orang empat tersebut Iya. yang di antara Iya. yang tadi disebutkan. Iya. Jadi yang menuntun dia dari Padang Pasir itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oh. Yang menuntun dia di saat dia di saat kakinya ke ini Terendam pasir, pasir, terendam ya. pasir itu dia langsung berjabat tangan sama Syekh Abdul Qadir Jailani, langsung dia tuntun ke makam Rasulullah. Dan di sana tidak ada 3 orang ya, udah ada 3 orang berarti 4 sama yang menuntun. Gitu. Berarti yang pertama itu yang Yang menarik itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menarik dia ke makam Rasulullah. Nah, kira-kira itu Akang sadar gak pada saat mungkin awal mulanya sholat maghrib mungkin di rumah begitu ya, kemudian berzikir gitu ya, berdoa, tiba-tiba tidak sadar dan pada saat membuka mata ada di padang pasir begitu ya, di Arab Saudi begitu. Nah, sebelum masuk ke sana apakah ada tanda-tanda atau firasat begitu bahwasanya saya itu akan masuk ke alam di padang pasir Arab Saudi barangkali? Nggak ada tanda-tanda sih, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Tiba-tiba aja begitu Iya. ya. Pas lagi zikir tuh. Nah, pada saat Akang di area makam Nabi Muhammad SAW, ada pesan-pesan khusus nggak tuh dari Syekh Abdul Qadir Jailani atau anak-anaknya begitu? Nah itu tiba-tiba ada yang pakai jubah hijau, Pak, datang. Nah terus kan duduk bareng tuh. Nah pas duduk bareng ini katanya suruh ijazah, dikasih ijazah. Saya ngalamalin sholawat Jibril 100.000 Berapa? sehari. Oh, 100.000 selawat Jibril. Iya, Malam bukan 1 hari. iya 1 hari 1 Yang ngamalinnya Akang sendiri atau? sendiri. Oh, jadi si A ini disuruh ngamalin selawat Jibril per hari 100.000. Iya, diijazahi. Iya, diijazahi. Sholawat Jibril sama orang atau pendatang baru. Maksudnya diijazah itu gimana? Disuruh begitu? Di ijazah Dikasih ijazah bahwa kamu itu saya ijazahi baca sholawat Jibril selama 1 hari 1 malam 100.000 harus sama. Jangan kurang dari itu ijazah. Oh. dalam satu malam, dalam 1 hari 1 malam atau berkelanjutan? 1 hari malam. Oh iya, dan si Akang ini berhasil begitu mengamalkan sholawat Jibril itu. Pada saat kembali sadar gitu ke dunia nyata sekarang, atau pada saat di alam gaibnya itu? Kan kadang-kadang ada waktu yang berbeda ya, pada mungkin di alam gaib dengan di dunia nyata satu berbanding berapa gitu ya. Dikasih ijazahnya. Gitu. Ngamalinnya. Ya ngamalinnya. Ya kalau ngamalinnya di alam Nyata gitu ya. Oh, langsung pada saat malam itu juga. yang ngasih ijazahnya itu siapa? Barangkali tahu. Yang baju hijau itu. Nggak tahu, Pak. Nggak nyebutan tahu. namanya. Nggak nyebut namanya. Berarti kalau gitu ada 5 berarti. Ada Dari 5 orang. Jadi 5. Nah itu suasana di makam Nabi Muhammad SAW itu seperti yang nampak sekarang atau zaman dulu begitu? Beda kayak Beda. zaman dulu gitu. Yang nampak itu seperti apa, Pak? Kang? Yang nampaknya itu jadi makamnya itu di depan sayanya duduk di sini. Terus yang 4 orangnya di depan, terus yang ngasihnya ke sini, Pak. Pinggir. Yang si salawatnya. Iya, Berarti ada di satu sisi makam gitu ya? iya. Satu sisi makam, yang paling depan siapa itu, Kang? Yang paling depan yang 4 orang tadi. 4 orang tadi, ya. Dan Akang di belakangnya begitu ya? Iya. Baru ada yang menghampiri Akang memberikan ijazah begitu ya. Nah itu ada di sekitar Masjid Nabawi begitu atau bagaimana? Itu di makamnya, Pak. Nah, maksudnya bisa yakin bahwa di situ, maksudnya kan suasananya berbeda ya. Iya. Nah bisa yakin bahwa itu makam Rasulullah.
Bukan, mungkin ada chipnya. Apakah sama-sama yang sekarang apa gimana? Atau di sekitarnya itu Ada padang ada gitu. atau di sekitarnya ada nama-nama Rasulullah atau gimana? Ada banyak ini Pak, tulisan Qurannya, terus sama yang di pinggirnya disebutin. Oh, Oh, ini Iya. makam Nabi Muhammad SAW. Iya. ya tadi mungkin saya merajuk sama pertanyaan rekan saya dari awal. Itu kan katanya di awal tidak ada tanda-tanda bahwa si A pergi ke makam Rasulullah. Iya. Apa misalkan kirain gini, sebelumnya Akang tuh merindukan ke sana atau pikirannya terpaut terus ke Arab Saudi atau gimana, Enggak. tiba-tiba aja. Iya. Maksudnya yang takutan kayak gini, kalau misalkan sekarang si A pingsan, nah yang jadi pertanyaan kemana gitu kan. Kalau misalkan si A bisa mengendalikan, saya pengen ke Jakarta, berwirid pingsan dan ke Jakarta, enggak, berarti kan seperti itu. Enggak. Enggak kayak di dunia Marvel bisa multiverse gitu ya. Maksudnya Masuk ke dunia lain gitu dunia ya, lain. semesta. Berarti ini mah sesuai apa yang alam gaib inginkan, seperti itu ya. Dan dasarnya mungkin kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW melalui sholawat Jibril yang selalu diamalkan begitu. Itu memang Akang mungkin mengetahui gitu keutamaan membaca sholawat Jibril. Nah, Iya. barangkali ada begitu. Nah, mungkin semuanya juga udah tahu untuk menarik rezeki. Menarik rezeki. Dan yang namanya rezeki itu bukan hanya uang aja. Iya. Suatu pengalaman yang berharga itu masuk ke alam sana itu rezeki. Karena kita sudah diberitahu tentang keagungan Allah. Bahwa Allah itu menciptakan alam itu bukan alam dunia aja. Iya. Itu salah satu keagungan Allah, itu rezeki. Lebih dari uang, karena itu tidak bisa dibeli oleh uang. Betul. Pengalaman yang kayak gitu mah. Lagian enggak apa namanya, jadi enggak semua orang bisa seperti itu. Hanya orang-orang yang mampu, yang punya keinginan, yang terus benar-benar kuat berzikir dan mencintai Rasulullah. Kalau kita kurang percaya terhadap Rasulullah, apalagi kurang mencintai, nggak mungkin dikasih apa namanya ya kebesaran seperti itu. Alhamdulillah. Gitu. Karena rezeki itu bentuknya bermacam-macam, termasuk kita bernafas juga adalah bagian dari rezeki. Cuma tadi menarik ada kelebihan. Nah, ini saya lihat di sini di rumah Bapak ada Akang nih memakai pakaian silat. Nah, barangkali setelah bermimpi seperti itu pencak silatnya jadi semakin oke, atau mungkin ada punya pengalaman saat bertarung begitu, Mbak? Pengalaman siapa? Saya. Akangnya. Alhamdulillah, kalau tentang silat dia sih sudah kenyang, punya kenyang berhadapan dengan tiap daerah Iya. di Jawa Barat mah, gitu. Sudah kenyang Soalnya di menghadapi. atas ada medali ya. Iya. Ada medali. Medali juga, alhamdulillah dia pernah ikut, gitu kan. Nah, bisa diceritakan apa pengalaman selama bertarung itu, adakah korelasinya dengan hal gaib gitu? Pengalaman yang saya temui ya di saat bertarung, tapi nggak akan saya sebutkan orang mana dari mananya ya. Cuman pernah saya ditemui oleh seorang petarung yang setelah bertarung dengan anak saya, gitu. Dia itu bertarung dengan anak saya, dan itu dia ngomong, "Pak, sini Pak, saya ada perlu," kata dia itu. "Ada apa?" "Saya ini belum pernah menghadapi lawan seperti anak Bapak." "Emang gimana kuat?" "Bukan kuat Pak, semua orang yang dipukul sama saya kadang-kadang patah tulang rusuknya, patah tangannya," kata dia. "Anak Bapak ini bukan kuat, tapi anehnya di saat saya mukul, udah tenaga udah full semua saya keluarin," kata dia. "Di saat mau dipukulkan ke anak saya timbul rasa kasihan. Timbul rasa kasihan. Aneh," katanya. "Kadang-kadang nggak jadi mukul," kata dia begitu. Nah, keanehannya ada di sana. Mungkin itu semua dari aura sholawat Jibril juga bisa, karena kan ada aura pengasihannya juga, gitu. Alhamdulillah itu pengalaman di saat dia bertarung. Di saat dia bertarung di Majalengka, juga di saat bertarung di Jawa Barat, di ITB pernah, gitu. Semua lawan-lawannya pernah bilang begitu. Dia mau memukul timbul rasa kasihan. Berarti menang terus dong Pak kalau gitu. Alhamdulillah. Itu ada medalinya, ada tuh, udah ada di sana.
Berarti sama Juara. si AA itu berarti ya? Itu yang Itu gurunya juga itu, alhamdulillah. Gurunya juga, alhamdulillah dia juara kedua kelas internasional. Bukan nasional, Masya Allah. internasional. Ikut ini ya OSN kayak gitu ya. Apa namanya? Oh, gitu ada ada. ikut padahal Ya, ada itunya. mentornya ya. Sertifikat internasional ada gitu. Karena udah pensiun. Betul gimana? Ya, sekarang dia udah bukannya pensiun tapi bekerja lah Bekerja ya. untuk masa depan gitu. Nah kalau untuk sekarang ini si AA-nya kalau untuk misalkan menolong orang apa bisa apa namanya menyembuhkan atau membantu orang atau gimana, atau misalkan Abah aja atau gimana? Sering saya ajak di saat dia lagi ada di saat dia lagi ada di kampung, di saat libur kerja, sering saya ajak ya. Sering saya ajak ngebatin kemana-mana lah, kadang ke Banjar, kadang ke daerah Kuningan, ke Cirebon, nyampe Banten, Sumedang, nyampe Jawa Timur, nyampe saya. Alhamdulillah udah bisa ngebantu saya dalam hal pengobatan. Alhamdulillah ya. Ya. Jadi kalau sekarang berarti berkolaborasi sama Iya, anak. sama anak. Iya. Alhamdulillah teman-teman, mungkin cukup sekian ya pertemuan kami dengan Abah Fendi bersama anak. Luar biasa pengalamannya, kita bisa mengambil hikmah di dalamnya untuk selalu terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan rezeki kita akan terus bertambah begitu. Amin ya rabbal alamin. Kalau begitu Abah Fendi dan Akang, kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.